Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Abirama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi VLAN trunking. Baiklah, alat yang diperlukan yaitu dua buah switch manageable. Di sini saya menggunakan merek SB260. Baiklah, yang kita perlukan selanjutnya yaitu router mikrotik untuk mengkonfigurasi switch manageable yang akan kita gunakan tadi. Lalu setelah itu kita juga memerlukan kabel RJ45 Cat 5E. Di sini saya menggunakan kabel Cat 5E yang bertipe strike. Dapat dilihat di sini saya sudah men-setting untuk interface-nya, yaitu untuk Ether 1 yang untuk internet, dan untuk Ether 2 saya gunakan untuk VLAN. Di sini saya membuat 3 VLAN, yaitu VLAN pertama untuk access point, lalu VLAN kedua untuk ruang guru, dan lalu VLAN ketiga untuk TI. Di sini saya juga sudah men-setting untuk IP address-nya. Dapat dilihat ini adalah untuk masing-masing IP. Di sini IP 40.1/24 adalah untuk ruang TI dan 60.1/24 adalah untuk ruang guru. Dan untuk yang 100.1 adalah untuk ruang access point. Lalu di firewall di NAT saya juga sudah diubah untuk action itu password red. Untuk penggunaannya yaitu sudah diubah juga menjadi SCR NAT, dan di out interface saya sudah ubah untuk Ethernet 1. Lalu untuk IP DNS saya juga sudah mengubahnya menjadi 8.8.8.8. Lalu untuk IP rootnya pun saya sudah men-settingnya juga seperti yang bisa kalian lihat. Untuk bisa masuk ke switch manageable, kita perlu mengubah IP address yang ada di PC atau laptop kita menjadi IP yang sama dengan switch manageable. Untuk switch manageable RB260, yaitu IP address-nya itu defaultnya 88.1. Maka kita ubah di PC kita 88. Setelah berhasil, kita akan tanyain untuk username dan password. Di sini kita hanya perlu mengisi username saja, yaitu admin. Setelah berhasil, kita akan pergi ke VLAN. Dan di VLAN ini kita adalah untuk men-setting yang ada di router mikrotik tadi. Di sini kita mengenablekan agar bisa memberikan akses dengan yang port yang kita perlukan. VLAN ID-nya diubah sesuai dengan yang ada di mikrotik yang sudah kita setting tadi. Di sini kita akan menuju ke bagian selanjutnya, itu VLAN. Di sini VLAN ID-nya kita ubah dengan yang sesuai dengan mikrotik yang kita sudah setting. Di sini always append adalah untuk menambahkan, dan always strip itu agar kita untuk bisa menyalakan. Dan setelah selesai jangan lupa di apply all, jika tidak akan tersave. Kita bisa mengganti nama dan switch manageable kita di sistem di bagian identify. Di sini kita bisa menggantinya untuk lebih mudah, untuk lebih memudahkan dari masing-masing switch manageable yang kita konfigurasi. Baiklah, setelah itu kita akan mencobanya. Di sini kita ubah IP yang ada di PC atau laptop kita menjadi sesuai dengan yang ada di mikrotik. Di sini saya menyambungkan port 2 untuk VLAN ruang guru. Jadi di sini saya ubah IP yang dia ada di laptop saya menjadi
IP yang VLAN ruang guru. Untuk network VLAN guru yaitu adalah untuk 60. Dan di sini kita perlu mengubah akhirannya agar untuk jangan satu, karena jika satu tidak akan bisa. Di sini kita perlu menambahkan gateway-nya yaitu 60.1 dan DNS-nya untuk mendapatkan internet. Setelah itu mari kita mencobanya untuk membuka Google apakah sudah mendapatkan internet. Dan jika sudah muncul tampilan, baiklah selanjutnya kita perlu men-setting switch enable yang kedua. Di sini kita perlu mengubah lagi IP yang ada di laptop PC kita menjadi IP default switch manageable RB260. Untuk IP default RB260 sendiri adalah 88.1. Jadi kita perlu mengubah IP yang ada di laptop kita atau PC kita 88.x, yaitu x kita bisa berapapun. Dan kita kosongkan DNS-nya karena kita tidak memerlukan internet. Baiklah, selanjutnya kita perlu men-setting untuk switch manageable yang kedua. Di sini VLAN-nya kita ubah lagi seperti yang sebelumnya. Dan sebenarnya settingnya pun tidak akan terlalu beda jauh dengan yang sebelumnya. Kalian bisa mengikuti yang ada di video. Jangan lupa untuk apply all, jika tidak apply all tidak akan tersave. Di sini pun sama. Dan apply all. Dan di sini kita perlu untuk mengubah IP address switch enable-nya, karena jika kita sama dengan yang sebelumnya maka akan tertumbuk atau terjadi looping juga. Jangan lupa untuk di apply all, dan setelah itu kita coba refresh. Kita coba lagi masuk ke VLAN ke switch manageable-nya. Dan seperti kalian bisa lihat ini tidak akan bisa karena kita sudah mengubah untuk 88.1 menjadi 88.2. Dan telah berhasil. Baiklah. Setelah selesai men-setting switch manageable kedua, di sini saya menggunakan switch manageable kedua untuk menghubungkan kepada VLAN IT. VLAN IT sendiri yaitu ber-IP 192.168.40.x. Karena rentangnya di sini saya mengisi 20 sampai 40, maka saya mendapatkan IP titik 40. Setelah itu kita coba ke YouTube untuk mengetes apakah sudah mendapatkan internet. Dan jika sudah berhasil, maka konfigurasi yang kita lakukan telah berhasil. Di sini mari kita coba untuk ke command prompt dan mencoba untuk mengping semua IP yang ada di MikroTik. Di sini saya coba dari mengping untuk IP VLAN IT, lalu selanjutnya untuk mencoba mengping untuk IP VLAN ruang guru. Dan satu lagi untuk mengping VLAN access point. Jika semuanya sudah TTA, berarti konfigurasi telah berhasil. Dan jangan lupa untuk VLAN Google untuk mengetes internet.
Sekian saja, terima kasih dari saya.